Perjalanan politik Prabowo Subianto memang unik jika tidak mau disebut tragis. Pasca dipecat dari TNI, ia banting setir menekuni dunia yang benar-benar baru baginya, dunia politik. Ia awali karir politiknya bersama Partai Golkar, partai yang selama puluhan tahun berada di bawah kendali sang mantan mertua, Soeharto. Namun ia gagal bertumbuh di sana. Silakan simak sampai selesai agar tidak gagal paham. Ia lalu mendirikan partai baru, Partai Gerindra, partai yang kemudian semakin membesarkan namanya. Bersama partai berlogo kepala burung Garuda itu, ia pernah mengikuti 3 kali kontestasi pemilihan presiden. Namun, sebanyak itu pula ia menemui kegagalan memenuhi ambisinya untuk menduduki jabatan eksekutif tertinggi di negeri ini. Pada Pilpres 2009, bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, ia takluk dari SBY. Begitupun pada Pilpres 2014, lagi-lagi ia harus gigit jari. Kekalahan itu sangat menyakitkan baginya. Jauh lebih sakit ketimbang Pilpres sebelumnya. Sebab yang mengalahkannya adalah sosok yang pernah ia dukung sebagai calon gubernur pada Pilkada DKI 2012. Kekalahannya itu sepertinya menjadi tamparan yang cukup keras baginya. Selama 5 tahun masa jeda sebelum Pilpres 2019, ia mempersiapkan segalanya. Ia menggalang kekuatan dengan merangkul kelompok bumi datar, kampret, yang belakangan disebut sebagai kaum kadal gurun. Ia juga sangat lantang mengkritik dan menyinyiri pemerintahan Jokowi. Tahun 2019, laga El Clasico kembali terulang. Jokowi vs Prabowo bertemu lagi di ring Pilpres. Selama kurang lebih setahun, mulai dari pertengahan 2018 hingga April tahun 2019. Perang yang cukup sengit antar dua kubu tersaji. Suasana begitu riuh, permainan kotor dimainkan, isu SARA menjadi dagangan politik. Namun sekali lagi, Prabowo tak berhasil mengangkat trofi. Segala usaha yang telah ia kerjakan tidak cukup mengantarkannya menjadi penghuni istana. Ambisinya untuk berkuasa sirna bersama pengumuman hasil Pilpres 2019 oleh panitia penyelenggara Pilpres. Nampak raut sedih, kecewa, dan marah di wajah Prabowo kala itu. Tapi ia berusaha menutup rapat semua rasa yang sangat tidak mengenakan itu. Lalu entah karena inisiatif siapa saya tidak tahu, ia tiba-tiba memutuskan bergabung dengan pemerintahan Jokowi, yang diawali dengan pertemuan yang cukup fenomenal antara dirinya dengan Jokowi di stasiun MRT Lebak Bulus. Prabowo menyebut bahwa demi merah putih ia siap mengabdikan dirinya kepada negara, sekalipun harus turun kasta. Sejujurnya saya tidak percaya dengan alasan-alasan itu. Semudah itukah hati seorang Prabowo luluh? Tidak mungkin. Ia seorang politikus berkarakter keras. Ia juga seseorang yang sangat ambisius. Saya yakin pasti ada kesepakatan tidak kasat mata di balik semua itu. Dengan bergabungnya Prabowo ke Kabinet Indonesia Maju, ia berharap popularitas dan elektabilitasnya akan tetap terjaga demi menjaga peluang menang pada Pilpres 2024. Sebab dengan ia duduk menjadi menterinya Jokowi, ia pastinya akan sering tersorot kamera televisi, dan akan sering pula ia diberitakan oleh berbagai media mainstream. Namun jabatan yang cukup mentereng yang ia duduki saat ini ternyata tidak serta-merta membuatnya disenangi banyak orang. Para pendukungnya yang mayoritas pembenci Jokowi yang merupakan penganut agama radikal yang menginginkan ideologi khilafah ditegakkan di Indonesia itu, justru meninggalkan Prabowo. Ia dianggap sebagai pengkhianat. Kecenderungan yang terjadi sekarang adalah bahwa kelompok kadal gurun itu sedang mencari figur baru yang mereka anggap dapat memperjuangkan segala aspirasi dan kepentingan mereka. Akibat ketidakpercayaan mereka kepada Prabowo yang selama 5 tahun terakhir mereka sanjung-sanjung bak seorang utusan Allah. Kelompok itu memang sedang kehilangan figur pemimpin saat ini. Setelah Rizik Syihab meninggalkan mereka, begitupun Prabowo telah berkhianat.
Dan nampaknya Anies Baswedan menjadi sosok baru yang kini mereka agung-agungkan. Gubernur DKI Jakarta itu bahkan mereka gadang-gadang untuk menjadi calon presiden pada Pilpres mendatang. Dan fakta itu terbukti dari hasil survei yang baru saja dirilis oleh Indikator Politik Indonesia. Sejak Prabowo bergabung dengan Jokowi, tingkat elektabilitas Prabowo kian tergerus. Jika pada Februari tahun 2020 ia masih mampu meraup suara sebesar 22%, namun pada Mei tahun 2020, atau hanya berselang 3 bulan saja, melorot sebanyak 8% menjadi 14,1% saja. Sementara Anies, pada Februari 12,1% dan di bulan Mei 10,4%. Anies memang turun sekitar 1,5%. Tapi menurut saya, hal itu masih sangat wajar mengingat kinerja Anies yang menuai banyak kritikan dalam mengatasi penyebaran COVID-19 di DKI. Jika pada Februari selisih elektabilitas Prabowo Anies 10%, di bulan Mei hanya selisih 4% saja. Artinya apa? Semakin kesini, Prabowo semakin tidak diminati. Bahkan para pendukung fanatiknya yang selama ini tanpa lelah mendukungnya mulai mengalihkan suaranya kepada Anies Baswedan. Jadi, sesungguhnya karir politik Prabowo sudah tamat. Dan sebaliknya, Anies Baswedan diakui atau tidak sedang menanjak saat ini. Dan bukan tidak mungkin ia akan menjadi the next RI1. Meredupnya Prabowo menjadi peluang emas bagi Anies. Jika kita tidak ingin negeri ini dikuasai oleh para pengasong agama yang lisan dan lakunya begitu barbar itu, maka sejak dari sekarang sudah harus dipersiapkan bakal pengganti Jokowi yang mampu mengalahkan Anies.